Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, salam sejahtera, salam sehat untuk panjenengan semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang ini kita semua diberi nikmat oleh Allah sehingga insya Allah semuanya sehat untuk meluangkan waktunya, menyempatkan diri untuk tidak tidur siang, tidak istirahat siang, guna mengikuti kegiatan, insya Allah kegiatan yang bermanfaat, yaitu belajar bersama terkait materi tentang whiteboard animation. Pada hari ini, siang ini yang tertindak sebagai narasumber, yaitu Bapak Heru Novianto SPD. Untuk itu yang pertama, kami atas nama pengurus MPNP menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Heru Novianto SPD yang sudah mudi ilmu belajar mengikuti di Damba yang diselenggarakan oleh P4TK IPA. Juga terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Bapak Guru IPA anggota MGMP IPA Kabupaten Batang yang sudah berkenan hadir di meeting room ini guna mengikuti kegiatan belajar bersama dengan materi whiteboard animation. Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan kegiatan siang hari ini memberikan manfaat, memberikan kemaslahatan khususnya kepada diri kita sebagai guru IPA dan tentunya kepada anak didik kita. Karena whiteboard animation ini adalah bagian daripada suatu upaya untuk membuat sebuah pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada Pak Heru dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang menjadi pemaparan Pak Heru sekali lagi menjadikan barokah ilmunya Pak Heru, memberikan barokah kesehatan kepada Pak Heru beserta keluarga. Sehingga itu tidak lama yang saya sampaikan, sekali lagi selamat mengikuti belajar bersama materi tentang whiteboard animation. Saya sampaikan, wabillahi mohon maaf, saya akhiri bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan langsung saja ke Pak Heru untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Aris. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya yang pertama terima kasih atas waktu dan tenaganya yang telah meluangkan waktu saya dalam rangka untuk diseminasi diklat di Damba whiteboard animation. Karena salah satu kewajiban, salah satu tugasnya adalah mendiseminasikan atau mengimbangkan ke teman-teman guru yang lain, khususnya guru IPA. Makanya kemarin saya nembung di grup pengurus, bagaimana kalau diadakan virtual seperti ini. Akhirnya difasilitasi, akhirnya di-share ke teman-teman IPA lewat BMP IPA. Yang kedua, kaitannya dengan di Damba, saya itu nggak ngimpi untuk bisa ikut diklat ini. Karena ternyata banyak teman-teman dari daerah lain yang sudah mendaftar sampai 5 kali, 7 kali nggak pernah diterima. Lah saya kok ujuk-ujuk sekali daftar langsung talk chair ini ceritanya. Yang ketiga, kaitannya dengan buatan video pembelajaran di whiteboard animation, yaitu menggunakan Photon. Saya yakin Bapak Ibu yang lain sudah bisa membuat dan mungkin sudah memposting di YouTube. Namun yang agak berbeda di Photon yang dilaksanakan di P4TK ini adalah video pembelajarannya ini sudah
dibuat skenario. Jadi ibarat kita mau ngajar itu sudah ada RPP-nya. Di video pembelajarannya itu sudah ada rancangannya, nanti dalam waktu sekian detik kita harus ngapain, langkahnya terus ngapain, itu sudah tertulis semua rapi. Sehingga ketika kita ingin membuat menjadi sebuah video, tulisan-tulisan yang ada di video itu kita cukup mengcopy paste dari skenario yang sudah kita kerjakan. Nah, ini enaknya di Poton seperti itu. Mungkin yang agak berbeda dengan media-media pembuatan video yang lain. Baik, sebagai contoh, saya akan memberikan contoh videonya. Mungkin yang tadi sudah melihat, tidak apa-apa, perlihatkan lagi. Nah, sudah melihat nggih Bapak Ibu semua tampilan pertama dari slide yang sudah saya buat. Nah, di Poton ini ketika kita mendaftarnya ada dua cara, melalui email ataupun melalui Facebook. Ketika kita mendaftar yang pertama kali, kita difasilitasi mendapatkan fasilitas Pro atau Premium, sehingga watermark dari fotonya tidak terlihat dan kita bisa menggunakan aset-aset yang premium. Tetapi aset-aset ini hanya bisa berlaku selama 4 hari. Selebihnya, kalau tidak kita update dengan cara membayar, ya kita akan kembali ke yang free, alias yang gratis. Tapi walaupun gratis, masih sama, kita masih bisa membuat video pembelajaran yang bagus. Baik, saya tawarkan dulu ke teman-teman semuanya. Kita langsung praktik atau teori dulu. Teori dulu sebentar Pak Heru, setelah itu ke praktek. Tapi banyak yang prakteknya, yang garis besarnya aja teorinya, nanti prakteknya yang lebih banyak. Oh ya, siap. Ini tak lewati dulu aja teori-teori yang semacam ini. Nanti materinya dalam berupa file saya share aja Pak Aris ya. Siap. Daripada saya baca ini masalahnya ya. kali lebar kali tinggi, boleh, terlalu lama. Yang pokok-pokok saya singkat-singkat saja, yang penting-penting saja. Saya langsung langsung ke teknis saja Pak. Nah, yang ini saja. Langsung ke definisi whiteboard animasinya. Whiteboard animasi adalah suatu proses di mana sebuah cerita kreatif dan cuplikan-cuplikan gambar yang digambarkan pada sebuah papan tulis atau benda lainnya yang menyerupai papan tulis oleh seorang penyusun yang merekam dirinya sendiri dalam proses penyusunan kreativitasnya. Terus, pengertian yang lain adalah media komunikasi yang dibuat oleh pengirim pesan kepada penerima pesan melalui tanda atau simbol-simbol yang ada di whiteboard animation. Dengan adanya simbol-simbol seperti kata-kata, kalimat, disertai gambar, dan audiovisual akan membantu penerima pesan dengan mudah memahami apa yang hendak dipesankan oleh pengirim. Nah, apa saja yang biasa menarik itu ya dari kata-kata, kalimat, gambar, musik, atau audio, dan video.
Makanya di video pembelajaran seringkali dimunculkan gambar atau slide, musik, dan video dengan tujuan agar si penonton atau yang menerima video ini tertarik. Nah, dengan cara yang seperti dengan tujuan semacam itu sangat bagus dilaksanakan sebagai video pembelajaran di tingkat sekolah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Guru, di masa PJJ semacam ini, nah inilah kesempatan kita untuk berkreasi membuat sebuah video pembelajaran yang disesuaikan juga dengan kondisi siswa, kondisi sekolah, dan sebagainya. Karena tidak bisa bahasa Jawanya digebyah-uyah harus sama, tidak, disesuaikan. Nah, aplikasi yang ditawarkan kemarin di Diklat Didamba ini adalah Photon. Aplikasi ini cara kerjanya pada browsernya itu sendiri, jadi tidak perlu diinstal, tidak. Kita kerja di browsernya Photon itu sendiri. Ada juga aplikasi-aplikasi yang lainnya, ada video script, namanya Sparkle, Animaker, SketchPro, dan lain sebagainya. Nah, ini tujuan videonya. Guru lebih mudah dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik. Karena sekarang ini, pada masa-masa pandemi semacam ini, kalau kita hanya mengeser pembelajaran dengan tulisan-tulisan saja, dimungkinkan tulisan tersebut muspro, tidak ada manfaatnya, siswa tidak akan membacanya. Dan itu terjadi pada sekolah saya. Bisa juga terjadi pada sekolah-sekolah Bapak Ibu yang lainnya, kalau hanya berupa tulisan saja. Yang kedua, menghindari guru dari metode ceramah dalam penyampaian materi. Ini benar sekali. Dengan adanya video ini, video pembelajaran, guru sangat terbantu sekali. Sekali klik dari tujuan materi, latihan soal, dan sebagainya bisa langsung tersampaikan kepada siswa. Yang ketiga, dapat memfasilitasi berbagai jenis cara belajar anak. Dan peserta didik akan lebih antusias mengikuti pembelajaran dengan penyajian video animasi. Benar sekali ya. Dan adanya video ini, siswa selain penasaran, juga akan menumbuhkan sikap atau sikap keingintahuannya. Bisa juga anak nanti akan menebak-nebak setelah slide ini nanti slide-nya apa lagi ya. Nah, secara tidak langsung maka itu akan merangsang otak siswa kita sehingga anak menjadi lebih tertarik pada materi yang akan kita sampaikan. Kemudian bagian penting dari antusiasme peserta didik adalah guru akan lebih mudah mengajak peserta didik terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang menyertainya. Kemudian yang terakhir, video yang telah dibuat oleh guru dapat diunggah ke YouTube sehingga guru-guru dapat saling berbagi karya video animasi pembelajarannya. Nah, sekarang ini lagi trending yaitu guru-guru YouTuber atau guru-guru yang menjadi YouTuber karena sering upload video-video pembelajaran, video tutorial, dan video-video yang lainnya di YouTube. Sehingga tidak menutup kemungkinan pendapat guru tersebut akan bertambah melalui YouTube-nya. Jadi yang tadinya pekerjaan menjadi guru adalah pekerjaan utama, bisa jadi nanti akan berubah menjadi yang kedua, ketiga, dan sebagainya terkalahkan dengan YouTube ini. Sudah banyak guru-guru yang menjadi YouTuber dengan penghasilan yang luar biasa. Oke, itu yang kaitannya dengan teorinya seperti itu dulu saja. Dan apa yang menjadi beda Photon dengan yang lainnya? Nah, jadi beda adalah di sini. Pada perancangan media pembelajarannya. Apa yang berbeda? Perbedaannya adalah satu,
ketika kita ingin membuat video pembelajaran, kita diharuskan menyusun garis-garis besar isi media atau yang kita singkat GBIM. GBIM adalah suatu rancangan yang memberikan pedoman atau pegangan dalam menuliskan bahan ajar. Indikatornya apa, topiknya apa, medianya apa, aset-asetnya apa. Nah, tertuang pada GBIM ini. Yang pertama. Yang kedua adalah jabaran materi atau JM. Bukan jam mengajar ya. Jabaran materi. Jabaran materi ini adalah jabaran materi atau isi materi dari sebuah media pembelajaran. Jabaran materi ini adalah pengembangan dari penyusunan GBIM. Jadi dari GBIM kita jabarkan pada jabaran materi ini. Dan yang ketiga, nah ini yang terkadang menjadi agak sedikit butuh waktu. Karena pada tahapan yang ketiga ini, kita akan menyusun sebuah naskah media pembelajaran. Atau ya bahasa kerennya storyline-nya, skenario-nya. Jadi naskah ini adalah rancangan cerita atau pedoman untuk menentukan urutan kejadian atau materi yang saling berhubungan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Dari runtutan kegiatan tersebut yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam bentuk tampilan yang ada pada layar komputer atau akan diterjemahkan dalam tiap slide-nya. Karena pada dasarnya, Poton ini mirip seperti kalau kita membuat PPT, PowerPoint. Mirip, hampir sama. Ini kalau Poton ini lebih di atasnya lagi lah, lebih bagus. Kemudian, dalam hal ini, membuat atau memproduksi media sangat diperlukan adanya naskah. Dan itu sangatlah tidak mudah karena dibutuhkan suatu teknik serta sasaran objek yang nyata, di mana orang yang melihat atau mendengarnya seolah dapat ikut merasakan sasaran objek tersebut, sehingga diharapkan orang itu dapat memahami isi naskah tersebut. Naskah program media merupakan bentuk penyajian materi instruksional berupa teks, gambar, dan suara, serta sebagai penuntun dalam memproduksi program media. Nah, di Poton ini nanti kita bisa memasukkan gambar, teks, audio, video. Ada yang sudah disiapkan oleh Poton itu sendiri, dan bisa juga kita mengunggah sendiri. Caranya bagaimana? Untuk gambar misalnya, maka usahakan gambar yang akan kita tambahkan pada Poton itu sudah berformat PNG. Nah, caranya merubah PNG bagaimana? Banyak aplikasi untuk merubah dari JPEG atau JPEG menjadi PNG. Salah satu aplikasi yang saya gunakan adalah Removable Bug RB background. Itu untuk teorinya. Untuk contohnya seperti ini. Ini adalah contoh naskah jabaran materi atau tadi yang kita sebut sebagai ini JM-nya dulu ya. Jabaran materinya, kemudian ini yang pertama. Yang pertama adalah garis besar isi media pembelajaran. Jadi mirip seperti kita membuat RPP. Ada KI-nya, ada KD-nya, indikatornya, dan pokok-pokok materinya. Nah, 4 ini, yang pokok-pokok materi inilah yang nantinya akan kita tuangkan dalam bentuk video pembelajaran. Dari pengertian bioteknologi, perbedaan bioteknologi tradisional atau konvensional dengan bioteknologi modern,
penerapan bioteknologi konvensional, penerapan bioteknologi modern. Ini yang nantinya akan kita kerjakan untuk membuat video pembelajaran. Nah, ini saya tidak mengambil semuanya untuk indikator kompetensinya atau IPK-nya. Saya hanya menyuplik sebagian kecil saja. Bisa jadi dalam satu KD kita bisa membuat video pembelajaran lebih dari satu. Karena pada Poton itu dibatasi waktu video pembelajarannya hanya 3 menit. Nah, biar lama bagaimana? Biar lama berarti kita harus menggabungkan beberapa video untuk KD yang sama. Kita lanjutkan. Nah, terus di sini ada teks, ada gambar, atau foto, atau grafis, ada animasinya, ada simulasi atau tampilan interaktifnya, video, audio, latihan, tes, dan referensinya. Teks di sini artinya apa? Artinya adalah kita sudah menskenario. Slide pertama itu nanti akan dimunculkan apa? Misalkan kita akan memunculkan judul. Berarti kita akan menuliskan judul karena pas materi ini adalah bioteknologi, maka judulnya adalah bioteknologi. Terus gambarnya apa? Gambarnya berupa teks yang ditulis oleh tangan yang bergerak. Seperti itu. Terus diiringi oleh audio atau musiknya. Kemudian slide yang kedua, pembukaan. Berisi salam pembuka, perkenalan, dan sapaan kepada peserta didik. Ini tidak harus seperti ini. Bapak Ibu guru bisa dengan cara yang lainnya. Bisa assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan salam-salam yang lainnya. Di sini kita menambahkan suara kita sendiri bisa, yaitu suara narator kita yang nantinya akan diunggah melalui Poton itu sendiri. Nah, itu enaknya Poton di situ. Salah satunya adalah mengunggah suara kita sendiri. Kemudian masih dalam pendahuluan, kita memberi apersepsi misalnya seperti ini. Misalnya apersepsi yang berkaitan dengan materi kita di sini. Ini ada di sini saya memunculkan gambar Nata de Coco. Nanti saya contohkan di videonya. Kemudian pemahaman tadi, perbedaan, pengertian dari bioteknologi itu sendiri. Di sini pengertiannya apa, ditambah dengan penjelasan dari suara kita sendiri. Kemudian di sini perbedaan bioteknologi konvensional dengan modern, kemudian pemanfaatannya. Nah, ini untuk yang GBIM-nya. Kemudian yang kedua yaitu JM-nya, jabaran materinya. Hampir sama. Nah, di sini mirip kalau kita membuat RPP juga hampir sama. Hanya saja di sini cakupannya bisa lebih luas. Kita gambarkan di sini. Nah, di sini misalnya di sini saya dari pertama pendahuluan tentang bioteknologi itu apa, kemudian indikatornya bagaimana, kemudian uraian materinya bagaimana, jenis-jenisnya, sama seperti kalau kita membuat materi pada RPP. Kurang lebih jabarannya itu seperti itu, untuk jabaran materinya, untuk JM-nya, sama. Termasuk soal-soal latihannya dan seterusnya. Untuk referensinya, bisa menggunakan buku guru, buku siswa, bisa juga menggunakan web yang ada di internet, diakses tanggal berapa, jam berapa. Nah, yang ketiga, nah ini yang kadang bukan menjadi masalah sebenarnya, menjadi tantangan bagi kita guru IPA yang belum terbiasa menulis naskah. Walaupun di teman-teman kita, guru-guru IPA, saya yakin punya kemampuan bakat khusus pada dunia tulis-menulis seperti Bu Tri dan Pak Aris dan sebagainya. Mungkin menulis skenario mudah bagi mereka, tapi bagi kita yang masih awam, terkadang di awal menulis kita itu masih bingung. Ini kita mau ngapain? Mau menuliskan apa? Narasinya bagaimana? Nah,
Butuh waktu, butuh kesabaran. Yang jelas menulis skenario saya yakin tidak mudah, tapi bisa dikerjakan. Bukan sesuatu yang sulit manakala kita mau belajar. Nah, saya contohkan di sini skenario-nya untuk slide pertama, storyline-nya atau alur ceritanya, yaitu slide judul. Alat visual atau gambarnya adalah berupa teks bioteknologi oleh Heru Novianto, ditambah logo sekolah dan didamba. Ini opsional ya, monggo Bapak Ibu bisa berkreasi. Logo seperti ini bisa menggunakan logo-logo yang lain. Pokoknya selera kita. Karena kebetulan saya sedang mengikuti diklat didamba, maka saya munculkan didambanya. Ditambah logo sekolah saya sendiri. Kemudian narasinya hanya berupa musik instrumental. Nah, musik ini bisa ditambahkan di awal kita membuat slide, atau nanti setelah selesai kita membuat slide, baru ditambahkan untuk keseluruhan slide. Karena untuk musik ini bisa kita atur, bisa tiap slide musiknya berbeda, atau keseluruhan slide musiknya sama. Untuk durasinya, ini juga opsional, tidak harus 5 detik. Monggo selera kita lah. Yang penting kita melihat di sininya, di alurnya itu kira-kira butuh durasi lama atau tidak untuk slide yang sederhana semacam ini. Dan slide yang kedua berupa slide pembukaan. Teksnya, Assalamualaikum, apa kabar anak-anakku? Kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Jadi di sini memunculkan tulisan atau teks berupa kalimat ini dan animasinya berupa Bapak Ibu guru, berupa model di sini ya, ada modelnya. Nah, naratornya nanti bilangnya sama, apa yang disampaikan sama seperti teks ini. Jadi kita nggak perlu mengubah teks di sini. Kita cukup copy paste, tuliskan pada slide-nya. Durasinya opsional juga. Kemudian slide yang ketiga, di sini kita memunculkan gambar ini. Kita memberi persepsi dulu kepada siswa, sehingga setidaknya siswa mulai penasaran sambil membayangkan. Nah, makanya di sini ada tulisan, bayangkan siang-siang panas rasanya, haus banget, terus lihat es campur nata di koko yang dingin, duh, jadi ngiler kan? Tahukah kamu kalau tadi koko merupakan hasil bioteknologi dari mikroorganisme yaitu bakteri? Nah, di sini teksnya sama juga sama teks yang di sini. Jadi naratornya tinggal membaca ulang saja. Dan slide yang ketiga masih sama. Pokoknya caranya sama seperti yang tadi. Tinggal kita nanti memberi efek apalah. Yang jelas di sini butuh konsisten, ya. Konsisten itu artinya apa? Konsisten di sini artinya apa yang kita tulis pada ini storyline-nya ini, pada skenario-nya ini juga dimunculkan pada video yang akan kita buat. Jangan sampai ada tulisannya semacam ini, tetapi di videonya malah tidak muncul. Ya, ini yang kurang pas. Walaupun sah-sah saja sebenarnya, tapi secara ilmu yang saya dapat dari didamba ini, kalau kita menuliskan teks semacam ini, ya setidaknya apa yang kita tulis ini juga dimunculkan pada video pembelajarannya. Kalau ditambahi malah boleh. Misalkan tulisannya semacam ini, tapi kita mau menambahkan lagi, tidak apa-apa malah. Jadi walaupun tidak tertulis di sini, tapi kita nambahi secara langsung lewat narasinya kita. Boleh. Nah, ini adalah slide-slide-nya atau skenario-nya. Ini kurang lebih ada 7 lembar kemarin saya print. Tergantung dari ininya juga Bapak Ibu Guru, dari teks yang kita
tulis di sini. Teksnya panjang atau tidak. Seperti itu. Sampai sini kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu Guru? Sementara cukup. Cukup, ya? Nah, sekarang saya beri contoh cara membuat fotonya. Langkah pertama, atau bentar, kita masuk sini dulu, yang sudah saya buat. Nah, ini contoh video pembelajaran saya buat. Nah, itu tadi contoh video yang pernah saya buat diklat di Damba. Sampai sini tambah paham atau tambah bingung atau tambah penasaran Bapak Ibu semua? Tambah pengen tahu, Pak. Alhamdulillah kalau pengen Caranya, tahu. Pak. Yang Siap. caranya ini. Oke. Bentar. Nah, bagaimana cara membuat videonya? Baik, langkah yang pertama, kita harus membuka Chrome. Saya pakai Chrome ya. Bapak Ibu guru bisa menggunakan browser yang lain. Di pencarian, silakan ditulis Powtoon. Powtoon. Nah, sudah muncul di pencariannya. Yang paling atas biasanya tampilannya. Kita klik di sini. Nah, ini tampilan pertama akan seperti ini. Semuanya sama nanti. Nah, untuk masuk ke Powtoon ada dua cara. Cara yang pertama adalah
bagi yang sudah pernah mendaftar, cukup langsung klik gabung. Tapi bagi kita atau Bapak Ibu yang pertama kali masuk ke Photon, berarti klik daftar. Seperti ini, klik daftar. Nah, nanti akan diarahkan pendaftarannya melalui dua cara, yaitu melalui Google atau melalui Facebook. Silakan dipilih sendiri, bisa melalui email atau melalui Facebook. Nah, untuk pendaftaran pertama, kita nanti akan diberi apa namanya ya? Diberi aset-aset premium, aset-aset yang pro selama 4 hari. Nah, kalau kita ingin memproduksi video dalam aset-aset yang bagus, maka 4 hari itu gunakan dengan baik untuk membuat video sebanyak-banyaknya, karena asetnya aset premium semua dan bagus-bagus. Nah, nanti setelah 4 hari, maka aset yang tadinya premium akan berubah menjadi aset-aset yang gratis. Nah, bagi kita yang ingin melanjutkan yang premium, caranya dengan membayar. Tapi bagi yang tidak mau membayar, bisa diakali lagi. Mengakalinya bagaimana? Kita mendaftar lagi, tapi dengan menggunakan akun yang berbeda. Paham ya? Jadi, kalau misalnya email yang pertama untuk mendaftar, misalnya, kalau saya misalnya Hanovianto, maka untuk pendaftaran yang kedua, saya menggunakan email selain yang tadi. Maka nanti kita akan mendapatkan aset-aset premium lagi. Seperti itu terus. Tapi kalau kita nggak mau ribet semacam itu, ya sudah kita gunakan yang akun free saja, nggak masalah. Berhubung saya sudah mendaftar, maka saya langsung gabung. Lewat Google, nah, tinggal milih nanti email mana yang dipakai. Nah, saya pakai email yang ini. Kita tunggu untuk browsernya. Nah, ini adalah tampilan halaman pertama pada Photon. Di sini kita akan mendapatkan home-nya, rumahnya Photon itu sendiri. Kemudian di sini ada template, di sini ada impor, di sini ada membuat. Nah, bagaimana cara kita mengawali dalam membuat video ini? Caranya adalah, kalau kita pengen praktis, berarti kita tinggal klik template. Contoh ya. Nah, di sini oleh Photon itu sudah disediakan berbagai macam template. Kita bebas menggunakannya dari jarak jauh, pembagian pembelajaran jarak jauh, dan seterusnya. Tinggal diklik saja, nanti akan muncul tampilan template yang bentuknya, variasinya bagus-bagus. Nah, tinggal nanti tugas kita adalah mengeditnya. Jadi, sudah di sini artinya sudah dibuatkan template-nya, tugas kita adalah mengedit, mengatur ulang. Nah, itu bagi yang ingin menggunakan template-template yang sudah ada. Nah, bagi yang ingin membuat, kita berkreasi lebih lama, nah kita klik ini aja, membuat. Kita contohkan ya, membuat. Nah, ketika sudah klik membuat, maka tampilannya di sini adalah ada tampilan menangkap, horizontal, dan kotak. Nah, karena kita nanti kerjasamanya di Photon ini dengan YouTube, maka pilihlah yang ini, yang horizontal, perbandingan 16:9. Kalau yang ini, yang 1:1 itu biasanya untuk postingan-postingan yang ada di Facebook dan Instagram, untuk status dan sebagainya. Nah, kita pilih ini, klik. Kita tunggu sebentar, biar loading dulu.
Nah, setelah loadingnya selesai, akan muncul tampilan semacam ini. Template-template yang sudah ada di sini, tinggal kita manfaatkan. Nah, untuk video pembelajaran, yang sering dipakai adalah yang modern age atau yang kartun. Kenapa yang dua ini, modern age dan kartun? Karena di sini template-templatenya banyak dan bervariasi. Bisa juga kok kita misalkan pakai yang whiteboard, silakan. Pakai yang infografik juga monggo, atau yang real juga silakan. Pokoknya kita bebas memakai. Kita misalkan yang pertama pakai ini saja, modern age, maka kita klik. Nah, di sini kita sudah akan mulai membuat. Di sini adalah slide-nya. Jadi sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mirip seperti PowerPoint. Di sini slide-nya, di sini nanti adalah tampilan dari slide yang akan kita buat. Namun sebelum itu, untuk lebih bagusnya, kita tulis nama judulnya atau filenya. Misalkan di sini kita beri judul misalkan ini aja ya, diseminasi P4TK. Kita sudah memberi judul, namanya sudah berubah menjadi diseminasi P4TK IPA. Oh, tiba-tiba judulnya berubah lagi ya, tinggal kita klik saja ini, kita edit lagi judulnya. Ya. Terus kalau sudah, di sini di bagian kanan ini, mohon maaf, kursor saya bentuknya upin ipin ya. Kalau ada Bapak Ibu yang tersenyum-senyum, monggo nggak apa-apa. Bentuknya memang tak buat lucu, seperti paha ayam. Iya, enak. Siang-siang lihat paha ayam, langsung melek. Oh, langsung melek. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di sebelah kanan ini adalah menu-menu button yang akan kita manfaatkan untuk membuat video pembelajaran. Ntar saya geser ini. Nah, yang pertama, ini adalah latar belakang atau background yang akan kita setting nanti. Di sini nanti akan banyak pilihan background. Kita tinggal milih saja. Kemudian ini teks, menambahkan teks. Ini menambahkan karakter. Karakternya yang mana? Karakternya juga banyak di sini. Contoh ini. Nah, karena akun saya ini akun yang free. Nah, di sini Bapak Ibu melihat di sini ada tulisan Pro. Ini yang tidak ada tulisannya. Maka yang tidak ada tulisan Pro ini adalah yang bisa kita gunakan karena akun kita yang free. Jadi nanti ketika kita membuat video pembelajaran, manakala akun kita sudah menjadi free, maka kita pilih yang tidak ada tulisan pro-nya seperti ini. Misalkan kita pilih kantor ini, gratis. Tinggal klik. Nah, di sini nanti akan muncul banyak karakter. Tinggal kita pilih saja. Karakternya juga banyak, nggak usah khawatir. Ada yang bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak pakai jilbab, kemudian ada juga yang pakai jilbab, nih, yang pakai jilbab. Dengan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan halo, senang, ide, sedih, marah, mengetik, berpikir. Kalau ini sama semua, tiap karakter ini sama bentuknya. Nah, semua. Anak-anak juga ada di sini. Nah, nanti silakan dipilih. Kemudian menu yang berikutnya adalah atribut. Atribut ini juga banyak. Tinggal nanti kita pilih sesuaikan dengan kebutuhan video yang akan kita buat. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk.
bentuknya bentuk shape, bentuk macam-macam lah di sini, nanti kita tinggal pilih saja. Pokoknya kata kuncinya adalah pro atau yang free gitu aja lah. Kemudian menambahkan gambar. Gambar di sini juga dari fotonya sudah menyediakan. Nah, ini ada gambar gratis, tinggal klik. Nah, manakala kita ingin menambahkan gambar kita sendiri, maka kita cukup mengunggah gambar. Dengan catatan tadi, gambarnya sudah berformat PNG. Kemudian yang berikutnya, menambahkan video. Nah, menambahkan video di sini artinya, pilihlah video yang durasinya singkat. Durasinya singkat-singkat saja. Jangan malah durasi video yang kita tambahkan ini justru malah mengurangi durasi video yang kita buat. Kebalik, ya. Malah video fotonya yang sedikit, tapi video yang kita tambahkan malah yang lama. Jadi yang bagus, video fotonya yang lama, video yang kita tambahkan ini yang durasinya singkat-singkat saja. Kemudian yang berikutnya audio, kita menambahkan suara. Nah, suara di sini dibedakan menjadi dua. Menambahkan musik atau menambahkan suara kita sendiri. Di fotonya sudah disediakan musik-musik yang banyak sekali. Ini misalnya saya klik all semua. Nah, di sini muncul musik-musik, tinggal kita gunakan saja, bebas. Misalkan kita pengen dengar suaranya dulu, tinggal di preview saja di sini. Misalkan ini. Misalkan ini. Ini. Bebas ya, pokoknya ini menambahkan musik. Atau misalkan kok kita ingin menambahkan musik sendiri, berarti kita tinggal menambahkan musik, kita unggah musik yang ada pada laptop kita. Selesai. Dan ini spesial, menu spesial. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, tidak usah perlu berlama-lama, biar Pak Aris nanti tidak penasaran. Kita langsung membuatnya. Untuk slide 1 ini, langkah pertama yaitu kita membuat background-nya. Nah, background-nya misalkan kita ingin, karena kita di dunia pendidikan, kita pilih yang ini saja ya, yang ada seperti ruang kelas. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, seperti ini sudah muncul di layarnya. Tampilan dari kelasnya. Di sini, di bagian bawah sini ada durasinya. Dari 1 sampai 9 dan seterusnya. Manakala durasi ini kok tidak cukup, kita cukup menambahkan di sini. Kita tambahkan 1 detik, 2 detik, dan seterusnya. Sehingga nanti durasinya bertambah panjang. Oke, background sudah. Langkah berikutnya adalah kita misalkan ingin menambahkan biar sesuai skenario saya ya. Tadi skenario-nya adalah back ke sini. Nah, tulisan bioteknologi oleh Heru Novianto dan tambahan logo sekolah dan Didamba. Oke. Boleh kita copy dari sini, atau langsung kita tulis nanti. Kita kembali ke sini. Nah, cara menambahkan teks berarti kita klik teks. Kemudian, karena ini judul, maka klik judul. Nah, kita tambahkan tulisannya di sini. Kita pastekan. Kita bisa menggeser-geser tulisannya sampai ke bawah, ke atas. Kita tinggal cukup menarik pakai kursornya. Nah, misalkan kalau tampilannya kurang bagus, kita edit 2 kali. Kemudian olehnya kita enter biar di bawah.
ini. Nah, kemudian bisa juga kita mengubah fontnya, warnanya. Nah, caranya bagaimana? Bisa kita langsung seperti ini. Tinggal klik yang ini, warna ini kita klik, atau kita klik settingan ini, pengaturan. Klik. Nah, warnanya di sini kita klik, biar kelihatan misalkan hijau itu dengan putih. Nah, semacam itu. Kemudian misalkan kok ini fontnya ukurannya kurang besar, kita tambah saja ini. Yang ada tanda min, tanda plus, kalau untuk menambah berarti yang plus, ngurangi yang tanda min. Akan bertambah ukurannya. Bisa kita efeknya ini. Nah, karena whiteboard animation, ciri khasnya ada tangan yang menulis, nah kita tambahkan ini, klik yang menulis ini. Terus kita langsung keluar, enggak apa-apa. Oke, sebentar Bapak Ibu Guru ya, ada suara adzan. Kita berhenti sebentar ya Bapak Ibu Guru. Yes, ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Yang terima kasih sabar menunggu.
Nah, tadi kita sudah menambahkan tulisan atau teks. Teksnya berupa bioteknologi oleh Heru Novianto. Kita klik sembarang tempat dulu. Nah, kalau kita pengen melihat previewnya, ada dua cara. Klik bagian pojok kanan ini, pratinjau, atau klik di sini ada dua tanda play yang warna hitam dan play yang warna biru. Nah, yang warna hitam ini untuk preview khusus slide ini saja. Kalau yang warna biru untuk preview keseluruhan slide. Maka kita klik yang warna hitam untuk slide ini saja, khusus untuk slide ini. Kita preview dulu, pengen melihat bagaimana penampakannya. Kita klik. Nah, di situ sudah muncul tulisan teknologi oleh Heru Novianto beserta tangan yang menulis. Jadi sudah berhasil ya. Kita lihat lagi skenarionya. Skenario yang kedua masih yang slide 1, yaitu menambahkan logo sekolah dan didamba. Oke, kita tambahkan. Cara menambahkannya bagaimana? Cara menambahkannya, kita klik ini, menu yang di sebelah kanan, menu gambar, kita klik. Kemudian, gambar saya, karena kita ingin menambahkannya. Nah, kebetulan ini kemarin sudah saya tambahkan. Nah, didamba, ini kebesaran, kita kecilkan dulu. Kita taruh di sebelah kanan sini misalnya. Kemudian yang kedua adalah logo sekolah. Ini juga kebesaran, kita kecilkan. Kita geser di sebelah kiri misalnya. Nah, seperti ini. Dan kita preview lagi untuk melihat penampakan setelah kita tambahi gambar. Nah, ternyata munculnya gambar didamba dan sekolah ini berbarengan dengan ini. Maka secara keindahan kan kurang bagus. Maka kita bisa menggesernya. Misalkan untuk yang logo sekolah, kita cara gesernya seperti ini Bapak Ibu Guru. Kita klik ini, logonya. Kemudian bagian bawah yang warna hitam ini, yang gambar logo sekolah, kita geser. Di menit berapa akan kita tempatkan? Misalnya di menit yang ke-6, ke durasi yang ke-6 misalnya. Detik ke-6, kita taruh sini. Pas. Kemudian yang didamba, kita klik. Yang didamba misalnya durasi yang ke-5, detik ke-5, kita taruh di sini. Lepaskan. Dan kita preview lagi. Nah, ternyata tulisannya bioteknologi tadi terlalu kelamaan ya. Kita geser lebih awal, misalnya di detik di sini. Kemudian nggak usah lama-lama, kita geser lagi yang ini di detik yang ke-3, kemudian yang ini ke-4. Karena tadi di skenarionya hanya 5 detik. Kemudian karena di sini durasinya ada 10, kita sini. Maaf. Kita geser dikit. Nah, yang tanda negatif ini kita klik sehingga durasinya nanti sesuai dengan skenario yang kita kerjakan. Hanya 5 detik ya. Kita preview lagi. Nah, pas ya. Sudah muncul semuanya. Kemudian kita ingin melanjutkan slide yang kedua. Caranya bagaimana? Caranya seperti kita membuat PPT, new slide.
ini ya, kita tambahkan dengan mengklik tanda plus ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan kosong. Nah, kalau sekiranya background-nya masih sama, kita tinggal duplikasi. Nah, seperti ini kita klik duplikat. Tapi, kalau sekiranya background-nya berbeda, caranya ya seperti tadi. Kita klik latar belakang, kemudian kita pilih lagi background yang berbeda misalnya. Misalnya, ini misalnya. Nah, misalnya ini background yang kedua, slide yang kedua background-nya seperti ini. Silakan, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita menghendaki masih sama dengan slide yang pertama, maka caranya slide yang kedua ini kita hapus dulu, hapus slide, seperti ini, dan kita tambahkan lagi, kemudian kita cukup menduplikasi slide yang pertama, duplikat. Nah, seperti ini. Di sini ya, di slide yang kedua ini. Otomatis, di slide yang kedua, background-nya sama dengan slide yang pertama. Hanya saja nanti isinya yang berbeda. Misalkan yang kedua ini, biar tidak bingung, kita hapus dulu semuanya. Kemudian, nah, di Damba dan logo sekolahnya kita hapus dulu. Hapus dulu. Nah, sudah kosong, hanya tinggal latar belakangnya saja. Kemudian kita lihat skenarionya. Slide yang kedua. Tulisannya, teksnya adalah Assalamualaikum, apa kabar anak-anakku? Kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Maka kita cukup mengcopy paste saja. Kita copy, Ctrl C atau copy, kemudian kita masukkan ke sini. Kita tambahkan teks. Tambahkan teks, tambahkan judul. Nah, di sini dan kita pastekan. Nah, tinggal kita atur saja bentuknya, ukurannya. Kita geser. Ini kita geser. Kemudian tulisannya, fontnya kita ubah ukurannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur setting warnanya. Misalnya warnanya masih sama, putih boleh, atau juga kuning misalnya boleh. Kita close. Kemudian kita beri efek tangan. Kita keluar. Seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan, karena di sini tadi, di slide yang kedua, ada naratornya, ada Bapak Ibu Guru ya, animasinya berupa Pak Guru yang berbicara di depan kelas. Maka kita akan menambahkan ini, menambahkan karakter. Kita klik. Nah, karena akun saya free, maka tidak usah memilih yang pro-pro seperti ini ya. Kita pilih yang gratisan saja. Nah ini, kantor. Kita klik. Nah, di sini banyak karakter yang bisa kita pilih dari bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang tidak pakai jilbab maupun yang pakai jilbab. Yang pakai jilbab ini, bapak-bapak juga ada yang pakai peci, ada anak-anak juga. Nah, misalkan saya mau pakai yang ini putih ya, yang pojok sini, kita klik. Nah, semacam ini.
Sudah muncul ya. Tinggal kita besarkan, tinggal ditarik semacam ini, merubah ukurannya, atau misalkan posisinya tidak di sebelah sini, tidak di sebelah kanannya, tetapi di sebelah kirinya. Nah, kita sampai muncul tanda plus seperti ini, baru kita geser ke sebelah kirinya. Nah, semacam ini. Nah, di sini kita lihat tangan yang melambai-lambai malah ke arah yang kosong, tidak ada tulisannya. Maka bisa kita atur, caranya diputar. Sehingga tangannya nanti yang melambai di sebelah sini. Tangannya tinggal di flip ini, dibalik. Nah, otomatis ini tangannya sudah membalik di sini. Ini suka-suka kita mendesain letak dari masing-masing aset-aset ini. Nah, terus kita coba dulu ya, kita preview dulu. Nah, tulisannya terlalu lama. Berarti kita rubah letaknya, kita lebih awalkan tulisannya. Kemudian Bapak gurunya juga kita taruh di awal, seperti ini ya. Kita preview lagi. Nah, sudah. Bapak gurunya muncul lebih dahulu, baru tulisan Assalamualaikumnya. Kemudian kita lihat lagi storyline-nya. Di sini naratornya ngomong, berbicara. Assalamualaikum, tulisannya tadi dinarasikan. Maka tugas kita berarti menambahkan suara. Cara menambahkan suara bagaimana? Caranya, kita klik ini, close dulu. Kita menambahkan suara ini ya. Audio ini kita klik. Kemudian tambahkan suara, sulih suara. Klik. Kemudian merekam. Nah, di sini sudah muncul layar rekamannya. Di bagian atas ada tulisan seluruh poton atau slide saat ini. Nah, kita arahkan ini ke yang slide saat ini. Kita geser yang bulatan hitam ini ke kanan. Set. Nah, kita geser sehingga nanti suara yang akan kita rekam adalah suara pada slide ini saja. Caranya bagaimana? Langsung kita klik mulai merekam. Kita tunggu sampai tinggi. Assalamualaikum, apa kabar anak-anakku? Kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Nantikan. Kemudian kita bisa preview dulu sebelum kita simpan. Bisa jadi kalimatnya kurang jelas atau ada kata-kata yang tidak pas, maka kita preview dulu sebelum kita simpan ya. Kita preview dulu. Nah, sekiranya sudah pas, maka kita simpan audio tadi. Simpan. Nah, biar tidak membingungkan, suara tadi kita beri nama. Nama filenya apa? Karena ini letaknya di slide kedua, untuk memudahkan saja, tulis saja slide 2. Bapak Ibu Guru bisa menambahkan nama-namanya terserah, monggo. Ini opsional saja ya. Kalau sudah ditulis namanya, kita simpan, menyimpan. Kita klik. Nah, kalau sudah klik menyimpan, nanti akan muncul lagi tulisan tampilan previewnya lagi. Kalau kita pengen mendengarkan lagi, tidak apa-apa, langsung diklik saja. Nah, lepas kita close dulu. Selanjutnya, kita preview slide ini dengan menambahkan suara tadi, suara yang sudah kita rekam tadi. Caranya kita klik preview ini, mainkan slide. Nah, di sini tadi terdengar
suara naratornya masih kurang lama. Berarti durasinya ini kurang lama. Kita tambahkan durasinya. Misalkan menjadi 6 detik. Kita klik lagi, preview lagi. Kira-kira 6 detik ini sudah cukup belum? Kita tambahkan. Nah, sudah terdengar jelas semuanya dari Assalamualaikum sampai bioteknologi. Berarti slide yang kedua kita sudah jadi. Bagaimana Bapak Ibu guru semua? Semakin penasaran? Penasaran, Pak. Iya sih, Pak. Pak Aris yang tadi Penasaran banget. Cuma tapi kalau sudah kelas, kita perlu ketemu, ya dibimbing langsung. Insya Allah. Mantap, mantap, Eko. Makasih, Pak. Oke. Kita coba satu slide lagi ya. Oke. Oke. Lanjut. Nah, saya anggap slide yang kedua kita ini sudah jadi. Berarti kita menambahkan slide yang ketiga. Nah, background-nya biar variasi ya. Kita background-nya berbeda, kita klik latar belakang ini yang sebelah kanan. Kemudian caranya seperti tadi, lokasi. Boleh juga Bapak Ibu guru menambahkan latar belakang yang lain, monggo itu opsional saja. Karena ini kesan saya biar kesannya di kelas ya, maka saya pilih yang background tulisannya lokasi. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih misalnya yang ini ya, yang ada kursinya. Kita klik. Nah, background-nya yang slide ketiga ini sudah berbeda dengan slide yang satu, yang slide kedua. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu skenario yang sudah kita kerjakan tadi. Slide ketiga, kita akan memunculkan gambar es nata de coco. Kemudian teksnya, bayangkan siang-siang, panas, rasanya haus banget, terus lihat es campur nata de coco yang dingin, jadi ngiler kan? Tahukah kamu kalau nata de coco merupakan hasil bioteknologi dari mikroorganisme yaitu bakteri? Nah, berarti gambar nata de coco ini akan kita munculkan pada slide yang ketiga, ditambah teks ini, ditambah suara dari teks. Oke, kita coba. Berarti yang pertama, kita tetap memunculkan karakter gurunya. Karakter ya, kita klik. Kita pilih yang kantor. Nah, boleh juga Bapak Ibu guru, walaupun yang pertama tadi karakternya yang putih, slide yang berikutnya beda, tidak apa-apa, bebas kok. Kita sekreatif sajalah, suka-suka kita lah. Misalkan saya mau pakai yang ini, yang warna hijau ya. Kita klik. Nah, untuk merubah apa ini namanya actingnya yang tadinya halo menjadi yang lainnya, berarti kita cukup diklik saja. Misalnya yang pertama kedua tadi halo, nah kita yang slide yang ketiga ide misalnya, ya kita klik yang ide, klik. Nah di sini nanti akan muncul dua karakter yang berbeda. Kita cukup satu saja, maka yang satu dihapus ya. Kita munculkan satu saja. Nah, terus kita munculkan gambar nata de coco. Kita klik gambar, kita pilih nata de coco-nya. Nah, ini misalnya. Nah, sudah muncul gambar nata de coco-nya, kita kecilkan. Ini orangnya kita besarkan sedikit. Kemudian nata de coco-nya kita kecilkan sedikit. Nah, biar memunculkan efek
seolah-olah berupa bayangan, bayangkan tadi ya perintahnya, maka kita beri efek shape. Di mana shape? Di sini ya, kita di menu bagian kanan, klik bentuk. Nah, di sini nanti muncul beberapa shape, bentuk shape ya. Kita tinggal pilih saja. Misalkan kita pilih yang ini ya, bentuk shape ini yang warnanya putih. Nah, di sini. Kita geser ke sini. Kita besarkan sedikit. Kemudian biar ininya ke gurunya, kita putar. Nah, kita putar seperti ini. Dan ini kita atur lagi. Terus, biar set ini kelihatan warnanya, maka kita pengaturannya kita klik. Nah, warnanya kita sesuaikan. Warnanya putih misalnya. Nah, maka setnya ini akan berubah menjadi warna putih. Misalkan ini kita geser sedikit di sini. Nah, sehingga di sini sudah muncul karakter Pak gurunya dan es nata de coco-nya. Terus sesuai skenario, maka kita akan menambahkan teks. Teksnya ini. Nah, maka kita cukup mengcopy saja. Kita copy, arahkan lagi ke fotonya. Kita tambahkan teks. Nah, kan menu sebelah kanan ini kita klik teks. Kemudian bebas boleh di judul, subtitle, atau tambahkan teks tubuh terserah. Misalkan kita mau pakai yang biar beda dengan yang tadi, teks tubuh. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul. Tinggal kita pastekan di sini teks tadi yang ada di skenario. Kita klik. Kemudian kita perlebar dan tinggikan lagi. Tulisannya kita perbesar. Dan tambahkan saja ukurannya biar lebih besar. Kemudian warnanya kita rubah. Warnanya kita rubah misalnya menjadi warna orange. Nggak kelihatan ya. Kuning nggak kelihatan. Hitam. Nah, warna hitam saja ya. Yang kelihatan. Kemudian fontnya, bentuk fontnya bisa juga kita rubah. Di sini fontnya adalah Open Sans. Kita rubah. Banyak sekali pilihan fontnya. Bentar, kita tunggu loadingnya. Nah, sudah muncul font-font dari yang sudah disiapkan oleh Putun. Kita misalkan pilih yang kartun. Nah, seperti ini. Kita bisa juga menambah ukurannya biar terlihat tulisannya. Oke, selesai di sini. Kita edit biar tampilannya lebih cantik. Nah, sudah kita tambahkan efek tulisan tangannya. Dan ini. Kemudian kita tambahkan efek biar munculnya ini bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, dari bawah ke atas, atau atas ke bawah, dan yang lain sebagainya. Tinggal pilih saja. Misalkan kita dari ini ya, dari bawah ke atas. Kita coba dulu, klik sembarang tempat. Kita preview dulu untuk yang slide ketiga.
Nah, sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tinggal menambahkan suara. Maka kita klik audio ini, suara, klik. Kemudian tambahkan sulih suara. Kita rekam. Nah, kita bisa menggeser sehingga tulisan ini bisa terbaca ketika kita mulai rekaman. Ya. Arahkan ke slide saat ini, sudah sesuai ya, slide saat ini. Kemudian kita mulai merekam. Kita klik. Bayangkan siang-siang, panas, rasanya haus banget, terus lihat es campur nata de coco yang dingin. Duh, jadi ngiler kan? Tahukah kamu kalau nata de coco merupakan hasil bioteknologi dari mikroorganisme yaitu bakteri? Kita hentikan. Dan kita biar tidak penasaran, kita preview dulu. Kira-kira rekaman tadi sudah pas belum? Kita preview warna biru ini, kita klik. Nah, kalau sudah sesuai, maka kita simpan. Kita klik menyimpan. Nah, kita beri nama filenya, biar mudah, berarti slide 3. Karena terletak pada slide 3. Kita simpan. Nah, muncul tayangan preview lagi, boleh di preview, boleh tidak. Kalau tidak, kita langsung close. Terus, di sini, di bagian bawah ini, letak-letaknya kurang maju lagi ya, maka kita bisa mengaturnya. Pak gurunya tampil lebih awal, di 0 sekon misalnya, kemudian shape-nya dulu, setelah Bapak Ibu Pak gurunya, terus kemudian es campurnya muncul, terus tulisannya. Nah, seperti ini. Kemudian waktunya sesuai di skenario. Skenario waktu yang dibutuhkan adalah 15 detik. Maka kita sesuaikan 15 detik. Kita tambahkan tanda plus ini. Kita cek, kita tarik saja. Sudah berapa? Nah, sudah 15 ya. Oke, kalau sudah kita preview. Nah, masih kurang lama sedikit, berarti kita tambahkan 1 detik lagi. Nah, jadi terkadang antara skenario dengan yang di video, durasinya tidak sama, tidak masalah. Yang penting targetnya nanti adalah dalam waktu 3 menit, pas gitu aja. Kita Nah, sudah terlihat semuanya. Oke, 3 slide dulu. Nah, nanti Bapak Ibu Guru di rumah setelah mengikuti kegiatan diseminasi buat animation menggunakan Photon ini, bisa mengeksplor sendiri. Slide-slide yang ada di sini ini banyak sekali. Latar belakangnya dan seterusnya ini masih banyak sekali. Silakan nanti dicoba disesuaikan dengan materi-materi yang akan disampaikan ke murid-murid kita. Saya sementara itu dulu. Mungkin ada yang tambah penasaran, ada yang ingin ditanyakan. Ini tak hentikan dulu ya. Enggak, Pak Aris. Terima kasih Pak Heru yang sudah dengan bagus, cukup jelas memaparkan bagaimana
cara penggunaan whiteboard animation. Untuk itu sekarang masih jam 3:28. Kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan, masih bingung, penasaran, saya persilahkan. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bingung. Baik, sementara Bapak Ibu mungkin masih ingin bertanya, saya dulu nih Pak Heru yang mau tanya ini. Enggak, Pak Riz. Dengan melihat apa yang sudah dijelaskan Pak Heru, apakah bisa Pak Heru, saya tidak membuat skenario, tapi saya punya PowerPoint yang sudah saya buat, tapi mau saya buat untuk dalam bentuk whiteboard animation. Itu memungkinkan nggak Pak? Mungkin menurut Pak Heru gimana? Bisa, memungkinkan bisa. Hanya saja nanti kita harus merubah format PPT-nya kita menjadi PP, belakangnya ada tambahan X gitu. Saya pernah mencoba, dari fotonya ada notifikasi, harus dirubah dulu format PPT-nya. Oh gitu ya. Kalau nggak salah. Oh gitu. Gitu. Tapi kalaupun tidak, jenengan bisa di screenshot saja, nggak apa-apa Pak Aris PPT-nya, terus nanti ditekan melalui menu gambar. Oh gitu ya. Bisa. Berarti PPT saya itu hanya sebagai modal skenario itu Pak ya, bahannya betul. Iya, bahannya, mentahannya lah istilahnya. Mungkin cuma iya. Terus yang kedua Pak Heru, Siap. Tadi kan dibatasi bahwa yang foto itu berapa menit tadi? Untuk foton yang free ya, yang free 3 menit. Kalau yang premium, lama. Makanya nanti Pak Aris dan teman-teman mendaftar yang pertama kali, maka akan diberi keistimewaan khusus, yaitu akunnya akun premium. Nanti bisa menggunakan aset-aset yang premium dan waktunya pun bisa lama. Tapi itu hanya 4 hari. Setelah akunnya akan berubah menjadi free kembali. Oh gitu ya. Oke. Sementara itu Pak Heru. Oke. Nanti kita. Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu yang lain. Pak Eri untuk mau muncul, mau menanyakan. Bu Kus, Bu Ika, Bu Umi, Bu. Silakan. Sing telenik ngene iki Pak Heru, Masya Allah, telaten banget ya. Langkah-langkahnya luar biasa. Iya. Grogi Bu? Salam. Grogi? Enggak kok, bagus Pak Heru. Ini diajari wong-wong pinter kabeh. Bagus. Iklan dalam waktu berapa hari sudah bisa luar biasa seperti itu. Stop. Udah ketemu pasiennya Pak Heru. Pakai Kind Master Bu, jadinya sudah terbiasa buat. Sudah terbiasa. Oh iya. Oke Pak, semangat Pak Heru, tetap lanjutkan. Nanti kalau sudah normal lagi ini memang harusnya bimbingan langsung kalau seperti ini ya. Monggo silakan datang ke Lima saja. Kalau sudah normal waktu. Nanti produknya video pembelajaran Python ya betul ya, dari MCM. Iya. Kumpulkan ya. Nanti dibuat untuk kalau bisa malah bagus Pak Arif, kesempatan MGMP IPA membuat semacam workshop, dapat sertifikat kan mending itu. Iya. Itu bagus Pak, kita pertimbangkan Pak. Nanti kita planning kan kalau situasinya udah normal, jadi bisa bimbingan langsung. Kalau ini kan ada kesulitan atau barunya bisa langsung ngasih ini solusi. Di YouTube-nya saya itu sudah ada tutorialnya. Silakan dibuka YouTube channelnya Heru Novianto. Oke. Pamer. Nanti kita planning Pak, ke depannya kita planning. Nanti diseminasi seperti ini kan mungkin banyak selama ini kan banyak Bapak Ibu yang ikut diklat macam-macam itu, nanti
Iya Pak Aris ya, kita agendakan Bu. Kita agendakan. Siap. Ya. Agenda pertama kita sebenarnya itu dulu ya. Apa itu ekskul ya? Ekskul IPA. Terus nanti ada ini Pak Heru. Ya 1 semester sekali atau 2 kali workshop itu luar biasa. Iya. Nah itu kayak yang kemarin di grup MGMP itu loh yang RPP STEM itu kan. Ya, yang STEM juga. Ini nanti ini sudah juga nanti tadi koordinasi sama Pak Aris, Bu, siapa itu namanya? NH siapa itu? Ya, itu nanti kita agendakan juga untuk seperti ini. Seperti ini dulu lah, Google Meet dulu. Siap, siap. Gitu. Berarti ini sudah ya Pak Aris ya? Sebentar Pak, itu Bapak Ibu barangkali cukup. Oh ya, Ibu Guru monggo ya, mau saran, masukan, silakan. Atau yang mau tanya-tanya? Bapak Ibu yang mengikuti yang di room, ada yang mau? Udah terpesona mau karena tampilanannya itunya. Fotonya. Fotonya. Videonya dinyalakan biar terlihat wajah-wajahnya. Foto bareng nanti. Berengut atau apa? Ayo nyalakan ya videonya biar difoto. Difoto Pak Aris. Ya. Ini biar nyala dulu. Saya nyalakan. Yang saya nyalakan bukan video. Videonya tutup aja ya. Wah terlihat nih. Pak Hairi, halo. Aja ya. Tambah lemuk saja. Belum mandi soalnya. Oh yang udah mandi Pak Eri tok ya. Kelihatan. Suaranya Pak itu masih dimatikan itu mic-nya. Mic-nya mati, masih mati. Mic-nya dinyalakan Pak Eri. Suaranya. Ya, tuh Pak Aris kangen suaranya. Ini Ayo Pak Eri masuk. silakan. Udah. Iya, terima kasih bisa gabung ya. Alhamdulillah Pak Heri. Pak Eri sudah cukup jelas Pak Eri, ada yang mau ditanyakan enggak ini? Ya, jelas sekali. Yes. Pak Eko. Apa kabar Pak Eko? Luar biasa Pak Eri. Bangun tidur langsung buka Google Meet. Bu Irma mau menyampaikan sesuatu, Bu Irma silakan. Bu Irma ya. Ika? Bu Ika Santi? Terus seadanya aja dulu, wis tak ambil fotonya ya. Oke silakan Bu Tri. Itu ada Bu Ratih, mau Bu Ratih muncul. Mantap Pak Heru, Masya Allah, matur nuwun. Bu Ratih mau nanya, Bu Ratih? Dinyalakan Insya dulu Allah kan bisa videonya. langsung sama Yang Pak mau Heru. difoto. Ya silakan Bu Ratih kalau mau menanyakan langsung ke Pak Heru. Kalau saya bisa tanya langsung di sekolah Pak. Oh iya udah wis, gampang nanti belajar di belakang ya. Oke, nggih. Udah dipoto Bu Tri? Bentar. Kita ambil beberapa nanti biar Pak Herunya milih. Udah? Oke, sudah cukup. Kalau sudah, silakan Pak Heru mau memberikan closing meetingnya. Barangkali ada yang mau satu disampaikan di akhir meeting pada sore hari ini. Silakan Pak Heru. Ya, terima kasih Pak Aris untuk yang kedua. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kegiatan diseminasi ditambah whiteboard animation menggunakan Powtoon. Semoga kegiatan siang sampai sore ini menjadi kegiatan yang bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi Bapak Ibu semua dan menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Itu Aris, terima kasih atas waktu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heru. Ya. Sudah? Silakan Bu. Saya close ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lain waktu.
Matur nuwun Pak Ares, Bu Yayu, Pak Heru. Sami-sami, Sehat, sama-sama. ya. Sami-sami, sama-sami. Monggo. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri sudah gabung. Pak Aris, Ayo. ki carane nonton rekamannya piye iki? Lah, mau direkam burung? Ya mau wis tak klik rekaman lah, terus carane buka rekamannya piye? Neng simpenan rek nih. Rek dibuka langsung iso sik nih. Sebentar. Ya wis tak golekane sik. Oke. Sementara saya tak izin keluar dulu ya Oke, Pak saya Heru sudah ya. mau keluar. Oke, saya tak izin keluar Assalamualaikum. dulu. Waalaikumsalam. Ye.